Halo semua, perkenalkan nama saya Narti Padri dengan NPM 227007409 bersama teman saya. Halo, nama saya Aulia Farnisa dengan NPM 227007398. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan Ahmad dengan NPM 227017427. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan tugas dari Proyek 3, di mana tugas ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Pemikiran Desain dan Kreativitas yang diampu oleh Ibu dosen Vinindita Citrayasa SPD M.Hum. Nah, pada tugas Proyek 3 ini, di mana kami akan membuat aplikasi yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, aplikasi yang kami angkat ini adalah aplikasi untuk mendiagnosa gejala demam berdarah. Nah, perlu kita ketahui bahwa angka kematian bagi para penderita penyakit demam berdarah semakin meningkat dikarenakan masyarakat yang belum mengenal sejak dini ciri-ciri dari penyakit demam berdarah ini. Nah, yang pertama itu adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Seperti di rumah masih terdapat genangan air, di mana genangan air tersebut menjadi tempat sarang dari nyamuk. Kemudian kurangnya menjaga kebersihan seperti masih banyak sampah-sampah atau barang-barang yang tidak dibutuhkan di dalam rumah. Itu menjadi salah satu penyebab terjadinya penyakit demam berdarah. Dan juga kurangnya antisipasi masyarakat yang terkena penyakit demam berdarah, sehingga penyakit demam berdarah ini merupakan jenis penyakit yang mudah terjangkit di semua kalangan. Nah, pada dasarnya demam berdarah atau penyakit demam berdarah dengue ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus nyamuk AIDS. Nah, virus ini masuk melalui gigitan nyamuk AIDS, di mana nyamuk ini hidup di wilayah tropis dan subtropis. Nah, dari permasalahan tersebut diharapkan ada sebuah aplikasi yang dapat membantu memberi informasi mengenai penyakit demam berdarah dengue melalui gejala-gejala yang diderita. Untuk nama aplikasi kami sendiri, kami memberinya nama Diagra, di mana aplikasi ini hanya berfokuskan pada mendiagnosa gejala demam berdarah saja. Dengan menggunakan informasi gejala apa saja yang dialami pasien, melalui analisis tersebut, aplikasi akan memberikan rekomendasi tindakan untuk dilakukan pasien. Apakah harus dibawa ke layanan kesehatan jika penyakit yang dialami pasien sudah level tinggi. Kemudian kami menambahkan informasi lokasi unit layanan kesehatan terdekat seperti apotek atau tempat praktik dokter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada 4 bagian atau halaman. Yang pertama ada halaman login dan registrasi untuk pengguna baru. Jadi para pengguna jika tidak ada akun maka dipersilakan untuk membuat akun baru. Kemudian yang kedua ada halaman awal yang berisi penjelasan singkat tentang aplikasi dan terdapat tombol mulai. Jadi di halaman 2 ini mungkin akan berisi tentang tentang aplikasi apa itu kita buat, kemudian mungkin ada nama aplikasinya. Kemudian yang halaman ketiga itu ada halaman beranda berisi menu-menu aplikasi. Jadi di halaman ketiga ini kita akan membuat menu-menu juga. Kalau nggak salah itu ada 4 menu juga, nanti akan dijelaskan selanjutnya. Kemudian yang keempat yaitu keluar aplikasi. Jadi kalau pengguna sudah tidak ada lagi untuk mendiagnosa penyakit DBD-nya, maka dipersilakan untuk keluar dari aplikasi. Nah, menu-menu yang saya maksud itu menu-menu pada halaman beranda. Yang pertama itu ada diagnosa.
Dan di menu ini itu ada terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama biodata diri, kemudian ada diagnosa gejala DBD, kemudian ada keluar hasil diagnosanya, dan hasil diagnosa itu bisa dicetak dan bisa dibawa ke dokter atau ke klinik terdekat gitu. Jadi pengguna itu mengisi biodata diri, kemudian pengguna akan diberi beberapa pertanyaan atau list gitu untuk buat diisi dan memilih gejala apa saja yang dirasakan. Nah, kemudian dari diagnosa itu maka akan keluar hasil dari diagnosa itu di layar HP. Kemudian itu bisa dicetak maupun bisa disimpan. Kemudian menu-menu pada halaman beranda berikutnya itu ada menu tentang info lokasi unit. Jadi info lokasi unit ini para pengguna sudah tidak lagi kesusahan untuk mencari unit kesehatan terdekat seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dokter, dan lain-lain, dan kemudian apotek terdekat juga. Kemudian menu selanjutnya yaitu ada menu tentang demam berdarah. Dan di situ ada juga penjelasan seputar tentang penyakit demam berdarah itu seperti apa, gejala beratnya, gejala ringannya gimana. Kemudian ada juga tentang nyamuk Aedes. Jadi para pengguna bisa tahu mana bentuk nyamuk Aedes, mana bentuk nyamuk biasa. Takutnya nanti dianggap itu nyamuk biasa, nggak tahunya nyamuk Aedes, dan itu akan menyebabkan pengguna itu atau masyarakat itu terkena DBD. Kemudian ada juga pencegahan demam berdarah. Jadi kita tidak hanya menaruh tentang penjelasan tentang nyamuk, jadi kita juga akan menaruh pencegahan. Jadi takutnya masyarakat panik gitu sebelum melakukan pencegahan, maka kami menaruh pencegahan ini. Kemudian ada menu tentang yang terakhir yaitu deskripsi pengembang. Jadi ini menu yang kami taruh penjelasan tentang pengembang dari aplikasi yang kami buat. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan flowchart dari aplikasi yang kami buat. Yang pertama yaitu ada tombol mulai. Jadi mulai ini akan masuk ke halaman login. Jika pengguna sudah ada username sama password, maka segeralah untuk masukkan username dan password tersebut. Kemudian jika tidak, maka akan diarahkan ke halaman buat akun baru, kemudian masukkan data diri dan email, kemudian akun selesai dibuat dan kembali lagi ke halaman dimana masukkan username dan password tersebut. Kemudian login. Jika berhasil, itu akan masuk ke halaman awal, yang dimana halaman awal ini mempunyai pilihan menu, yaitu ada 4 pilihan menu. Yang pertama ada halaman diagnosa, kemudian halaman info lokasi unit kesehatan, kemudian ada tentang DBD, kemudian ada menu tentang. Jadi tentang ini menu yang berisi tentang pengembangan aplikasi yang kita buat. Kemudian di halaman diagnosa ini para pengguna itu diminta untuk memasukkan data diri, kemudian memilih gejala yang dirasakan, dan hasil diagnosanya akan keluar. Kemudian ada juga akan muncul saran pengobatan. Nah, jika sudah itu akan diarahkan ke menu atau halaman berikutnya itu tentang cetak hasil diagnosa. Jadi kalau para pengguna aplikasi ini ingin mencetak hasil diagnosa itu bisa, kemudian juga bisa menyimpannya. Jika sudah, maka bisa keluar dengan mengklik selesai. Kemudian untuk pilihan menu yang halaman info lokasi unit kesehatan, jika pengguna mengkliknya maka akan muncul info-info lokasi unit kesehatan terdekat. Jika sudah, maka kembali lagi ke halaman awal. Kemudian tentang DBD juga seperti itu. Di situ akan ada tentang apa itu nyamuk Aedes, tentang pencegahan dan lain-lain. Kemudian jika sudah juga membaca di situ, maka akan diarahkan lagi untuk ke halaman awal. Jadi di situ ada tombol kayak kembali gitu. Kemudian untuk halaman berikutnya itu menu tentang pengembangan gitu. Jadi di situ ada pengembangan tentang aplikasi yang kita buat.
Nah, jika sudah, maka dipersilahkan lagi untuk kembali lagi ke halaman awal. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang mockup dari aplikasi yang telah kami usung, yaitu aplikasi Diagrah. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke aplikasinya. Oke, di sini kita sudah masuk di tampilan awal aplikasinya. Yang pertama-tama kita akan masuk di tampilan login. Namun jika kita belum mempunyai akun, kita klik ini belum punya akun, kita akan diarahkan ke halaman untuk membuat akun baru. Di sini kita harus memasukkan data diri kita, nama, email, dan sandi. Lalu kita klik buat akun untuk membuat akun baru. Nah, jika sudah membuat akun baru, kita bisa langsung login. Lalu di sini ada tampilan awalnya, kayak semacam menu selamat datang di aplikasi Diagrah. Terus ini juga penjelasan sedikit tentang aplikasinya. Lalu kita klik mulai. Nah, ini kita masuk ke halaman beranda. Di sini tersedia 4 menu, ada menu diagnosa, ada menu layanan kesehatan, menu tentang DBD, serta menu tentang developer. Yang pertama-tama kita masuk ke menu diagnosa. Di sini untuk menu diagnosanya kita harus masukkan data diri dulu, baru bisa didiagnosa gejala DBD yang ada pada pengguna atau penderita gitu yang menggunakan aplikasi ini. Lalu kita lanjut setelah mengisi biodata. Nanti di sini pada halaman gejala penyakit demam berdarah, pengguna aplikasi itu bisa memilih gejala apa saja yang dirasakannya. Lalu nanti aplikasinya yang akan menentukan seberapa tinggi tingkat dia terkena demam berdarah gitu. Nanti keluar diagnosanya. Lalu kita klik lanjut. Nah, ini contoh hasil diagnosanya serta ada beberapa saran pengobatan. Terus juga nanti hasilnya bisa dicetak untuk menjadi rujukan ketika berobat ke rumah sakit atau dokter, atau untuk membeli obat di apotek. Cetak dan bisa diunduh secara PDF. Lalu kita kembali ke halaman pertama, lalu kita masuk ke menu yang kedua, yaitu menu layanan kesehatan. Di sini pengguna bisa mencari unit layanan kesehatan terdekat, atau juga mencari dokter terdekat atau apotek terdekat. Lalu di sini ada menu tentang DBD, berisi penjelasan singkat tentang DBD serta penyebabnya dan nyamuk-nyamuknya. Terus di sini karena penyakit DBD itu terlambat dikenali dan jika lambat diobati dapat menyebabkan pendarahan bahkan kematian, maka di sini ada pencegahan dini demam berdarah dari menguras bak mandi seminggu sekali, bersihkan wadah penampungan air, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke menu tentang developer. Di sini ada beberapa pengembangnya, yaitu saya sendiri dan 2 teman saya lainnya. Oke, sekian dulu penjelasan tentang mockup aplikasi Diagrah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyimak.